Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online anatomi tumbuhan. Dan pada slide kali ini kita membahas tentang organ selanjutnya, yaitu organ daun. Dimana sebetulnya ketika membahas organ daun, sebetulnya kita masih membahas hal-hal yang sama di konsep histologi, yaitu di jaringan. Jadi akan lebih mudah ketika Anda masih memahami konsep jaringan-jaringan pada daun, sehingga akan lebih mudah memahami konsep dan penjelasan tentang organ daun pada slide yang akan dibahas hari ini. Baik, kita akan masuk saja langsung ke slide selanjutnya. Dan seperti biasa, jika Anda ingin mencoba menjawab pertanyaan saya, mungkin Anda boleh di-pause dulu ketika saya memberikan pertanyaan untuk Anda coba jawab, kemudian di-play kembali untuk mendengar jawabannya seperti apa. Baik, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar anatomi keseluruhan dalam bentuk model 3 dimensi, dan yang di sini adalah model analogi. Model analogi dari organ daun. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat, organ daun ini susunannya sama seperti roti sandwich. Jadi maksudnya kalau Anda lihat roti sandwich tentu tersusun dari roti atas dan roti yang ada di bawah, dimana kalau kita analogikan ini adalah jaringan epidermis bagian atas, dan yang bagian bawah pun roti yang di bawahnya adalah jaringan epidermis di bagian bawahnya. Kemudian kalau Anda lihat isinya, isi roti sandwich ini kalau kita analogikan adalah isi yang ada di sini. Berarti segala macam misalkan sayuran atau daging, tomat, dan lain sebagainya itu adalah bagian mesofilnya, bagian mesofil daun. Jadi sekali lagi, ini adalah bagian atasnya, ini isinya secara keseluruhan, dan ini adalah bagian bawahnya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke dalam konsepnya saja. Anda bisa mencoba menjawab satu persatu setiap label yang ditunjuk. Saya akan langsung berikan jawabannya saja. Yang A, tentu ini adalah namanya sebuah lapisan yang melapisi epidermis, yaitu kutikula, tersusun atas kutin dan lemak. Kemudian yang B adalah epidermis bagian atas, atau mungkin selanjutnya kita bisa menggunakan istilah epidermis adaksial, ya. Adaksial itu bagian atas. Kemudian yang F berarti ini adalah jaringan tiang. Jaringan tiang ini kita bisa sebut istilah lainnya adalah palisade. Kemudian yang ini G, yang G ini adalah bunga karang, atau kita bisa sebut sebagai spons. Nah, kalau kita bandingkan spons dan palisade, klorofilnya atau kloroplasnya lebih banyak di bagian palisade. Karena palisade ini adalah jaringan mesofil pertama yang akan terkena langsung oleh cahaya matahari. Ya, jadi kan cahaya matahari itu tentu akan menembak permukaan daun bagian atas, sehingga palisade inilah yang berada di bagian atas yang memiliki kloroplas lebih banyak daripada di bagian spons. Tapi tidak berarti seperti itu, karena nanti kita juga akan tahu bahwa ada daun-daun yang palisadenya ada di bagian atas saja, atau ada di bagian atas dan bawah juga, atau bahkan tidak ada sama sekali. Hanya spons saja bisa seperti itu. Itu tergantung jenis daun dan sebagainya. Kemudian kalau kita masuk CDE ini adalah jaringan pembuluh. Tentu masih ingat jaringan pembuluh tipenya ada apa saja. Dan yang ingin saya bahas di sini, pada umumnya yang D itu adalah, kalau tidak salah sebentar, yang D itu adalah xilem, ya. Yang D itu adalah xilem, yang E itu adalah phloem. Jadi secara umum hampir di semua organ daun, saya katakan secara umum, artinya mungkin ada anomali daun, tapi secara umum phloem itu akan berada di bagian abaksial, berada di bagian bawah. Kalau xilem akan berada di bagian atas. Jadi ini kebalikan dari konsep pembuluhnya di batang. Kalau di batang kan phloem ada di atas, xilem ada di bawah. Kemudian yang C ini namanya seludang pembuluh atau bundle sheath, ya. Nah, untuk tipe pembuluh ini di daun bisa tipenya kolateral atau bisa juga bikolateral, itu tergantung nanti tipe daunnya seperti apa, tapi pada umumnya hampir kolateral. Dan kolateralnya hampir kolateral tertutup,
ya. Biasanya selalu tidak ada kambium, hampir semuanya. Saya belum menemukan secara spesifik daun tipe apa yang dia mempunyai kambium di bagian pembuluh. Sehingga saya tidak terlalu langsung mengklaim bahwa semua tumbuhan tidak punya kambium, tapi saya katakan secara umum dulu karena saya khawatir ada anatomi daun yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Tapi umumnya adalah koratelar tertutup, seperti itu. Baik. Kemudian juga yang B ini epidermis abaksial bagian bawah. Kemudian ada stomata. Seperti biasa lengkap dengan komponen stomatanya. Dan di sini di A itu ada lapisan kutikula. Meskipun pada umumnya hampir lapisan kutikula itu hanya ada di bagian atas biasanya. Tapi mungkin ada beberapa daun yang kutikulanya juga ada di atas dan ada di bawah. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana caranya mengidentifikasi mana epidermis atas dan bawah, yang pertama, lihat stomatanya. Stomata lebih banyak terpapar di mana? Ya, di sini stomata ada 1 2 sehingga lebih banyak di bagian ini, maka kita bisa katakan bahwa bagian ini adalah bagian bawahnya atau epidermis bagian bawah. Nah, atau karena beberapa tumbuhan juga ada epidermis di bagian atas, meskipun jumlahnya tidak terlalu dominan dibandingkan dengan bagian bawahnya, Anda bisa membedakan bagian atas dan bawah dari jenis pembuluhnya. Kalau floemnya ada di bawah, atau kalau Anda sudah berhasil menemukan floem, berarti itu adalah bagian abaksial atau bagian bawah. Karena floemnya ada di E, berarti ini adalah bagian bawah. Hampir seperti itu ya. Meskipun seperti biasa, saya akan tegaskan sekali lagi, daun mungkin juga ada konsep anatominya ya. Tapi kita tidak akan membahas ke arah situ. Baik, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Di sini lebih ke arah morfologi tumbuhan. Jadi sepertinya saya tidak perlu menjelaskan konsep ini karena mungkin di morfologi tumbuhan pun Anda sudah sudah mendapat konsep yang sama. Jadi kita next saja. Nah, di sini fungsi daun. Fungsi daun tentu sebagai tempat fotosintesis. Karena adanya kloroplas, adanya palisade dan spon, juga adanya jaringan pembuluh di situ, terutama floem, berarti sebagai penghasil produk fotosintesisnya dan juga sebagai pengedar fotosintesisnya. Kemudian sebagai alat penguapan. Karena di sana ada stomata, maka itu juga akan berpotensi untuk terjadinya penguapan ya, tapi di sini penguapannya istilahnya harusnya adalah transpirasi karena terjadi pada tumbuhannya saja. Transpirasi ini tentu akan menyebabkan naiknya air atau unsur hara yang ditransportkan dari silem dari bawah ke atas dengan prinsip seperti sedotan yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian juga sebagai tempat menyimpan bahan makanan, karena di sana juga banyak jaringan-jaringan parenkim tentunya sehingga bisa menyimpan bahan makanan, dan juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif ya. Oke, kita lanjut lagi. Secara umum, histologi daun tersusun dari jaringan yang sama seperti jaringan-jaringan pada organ batang dan organ akar, yaitu ada jaringan dermal atau jaringan pelindung, ada jaringan pembuluh, dan ada jaringan dasar. Jaringan dasar di sini di daun istilahnya lebih spesifik, yaitu mesofil. Di mana mesofil ini include palisade, include spons. Jadi kalau ingin tahu, mesofil itu adalah dari bawah epidermis bagian atas sampai bagian atas epidermis bawah. Jadi dari sini ke sini ini adalah mesofil. Dalam gambar ini berarti mesofilnya terdiri dari spons dan palisade, juga jaringan pembuluh. Ya, seperti itu. Tapi bisa saja mesofilnya hanya spons saja atau palisade saja. Itu tergantung jenis daunnya. Kemudian daun tidak mengalami penebalan sekunder, sehingga saya tadi katakan di awal hampir tidak ditemukan adanya aktivitas akambium di dalam daun, sehingga daun memang tidak mengalami penebalan sekunder. Meskipun Anda menemukan ada daun misalkan yang sangat tebal seperti daun Ficus elastica, penebalan daun tersebut tentu bukan akibat
aktivitas akambium, tapi akibat adanya meristem adaksial dan meristem abaksial. Kita sudah jelaskan itu di konsep jaringan meristematis, silahkan Anda buka lagi. Dan kemudian jika daunnya juga melebar ke arah samping, itu bukan akibat dari aktivitas kambium, tapi akibat dari adanya meristem marginal, ya. Sehingga epidermis, karena di sana tidak ada penebalan sekunder, sehingga dipastikan epidermis akan terus bertahan sebagai sistem dermal. Dari daun muda sampai daun tua, epidermis akan tetap bisa bertahan. Namun, dalam hal ini saya bisa mengatakan bahwa ada beberapa jenis daun yang epidermisnya berubah menjadi periderm. Ada sebagian yang berubah menjadi periderm. Seperti itu, sehingga dalam hal ini bisa saja ada aktivitas kambium, tapi periderm itu bukan ada di daunnya, tapi ada di sisik tunas. Jadi kalau misalkan saya spesifikkan, di daun tidak ada aktivitas kambium, tidak ada aktivitas pertumbuhan sekunder, tetapi bisa ditemukan periderm, dan itu pun hanya ada di sisik tunas yang bisa bertahan cukup lama. Artinya bukan di daun berarti kan, adanya di sisik tunas, seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas epidermis. Masih sama, epidermis lalu susunan selnya harus kompak, terdapat kutikula dan stomata. Dan stomata juga bisa ditemukan di bagian epidermis atas dan di bagian epidermis yang di bawahnya. Artinya kalau dua-duanya ditemukan berarti istilahnya adalah amfistomatik. Tapi kalau stomata hanya ditemukan di bagian satu sisi saja, misalkan sisi bagian bawahnya saja, itu namanya hipostomatik. Ya. Kemudian ada juga sebetulnya hipostomatik di sini istilah kalau satu sisinya ada di bagian atas. Ada di bagian epidermis bawah. Jadi kalau stomatanya ada di bagian epidermis bawah, maka disebutnya hipostomatik. Tapi kalau stomatanya ada di epidermis bagian atas, sebetulnya namanya epistomatik. Ya, seperti itu. Kemudian letak stomata bisa tersebar pada dikotil karena tergantung habitatnya juga dan tersusun dalam deretan memanjang sejajar sumbu daun. Dan sel penutup terletak sejajar pada umumnya, meskipun seperti biasa nanti juga ada yang sejajar, ada yang tenggelam dan seterusnya. Dan itu tergantung dari jenis tumbuhannya sendiri. Jadi bisa lebih tinggi, bisa sejajar, bisa lebih rendah dari epidermis. Oke, ini konsep stomata. Sepertinya saya tidak perlu lagi membahas konsep stomata karena sudah pernah kita bahas, jadi kita bisa lewat saja. Ini aktivitas stomata membuka dan menutup. Ya, jadi sekali lagi yang berfungsi untuk membuka sel penutup pada stomata itu bukan hanya sel penutupnya saja, tapi sel tetangganya juga berperan dalam aktivitas membuka dan menutup. Hal ini diakibatkan dari adanya difusi dan osmosis yang terjadi di daerah sel tetangga. Jadi sel tetangga seperti ini, dia akan menyerap banyak H2O dari sel penutup, sehingga akhirnya sel tetangga membesar, yang membuat sel penutupnya menjadi terhimpit sehingga sel penutup stomata ini dikatakan sedang dalam keadaan tertutup. Ya, kemudian jika peristiwa difusi osmosis air kemudian masuk ke dalam sel penutup, akibatnya sel tetangga di sini menjadi lebih kecil, lebih menyusut sehingga berpotensi untuk sel penutupnya menjadi membesar, sehingga ini bisa dikatakan kondisinya sel penutup dalam keadaan membuka, seperti itu. Ini sudah pernah dibahas, jadi kita bisa percepat saja. Nah, di sini ada mesofil, seperti yang saya katakan. Mesofil itu bagian isi atau bagian utamanya dari helai daun dan umumnya punya kloroplas dan ruang antar sel, karena isinya sebetulnya adalah jaringan parenkim. Hanya jaringan parenkimnya berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau kita sebut sebagai jaringan palisade, dan juga ada parenkim yang berdiferensiasi menjadi jaringan spons atau istilah lainnya adalah bunga karang.
Jaringan palisade bisa terdiri dari 1 sampai 2 lapis dan umumnya letaknya di bagian atas. Saya katakan umumnya karena ada juga bagian palisade yang ditemukan di bagian abaksial juga, itu tergantung jenis daun. Dan ada istilah daun lagi. Nah, di sini ada daun dorsiventral atau bifasial dan ada daun isobilateral atau unifasial. Dorsiventral di sini disebutnya bifasial. Bifasial ini artinya bermuka dua. Karena B2, facial itu artinya wajah atau penampakan, sehingga bisa dikatakan bermuka dua. Artinya dia tersusun dari palisade dan spons. Kemudian isobilateral ini dikatakan sebagai unifasial, artinya bermuka satu atau tampak seperti berwajah satu, dan susunannya pada umumnya palisade, spons, palisade. Tapi ini akan saya coba kritisi konsepnya, karena konsep yang seharusnya juga tidak harus selalu palisade, spons, dan palisade. Tapi untuk bifasial selalu palisade dan spons. Oke, sebelum saya bahas ke slide tentang bifasial dan unifasial, pada umumnya bifasial ini adalah daun dikotil. Dan unifasial adalah daun monokotil. Saya katakan sekali lagi pada umumnya. Karena dalam konsep batang pun ada anomali batang, di mana batang monokotil yang harusnya tersusun secara tersebar pada akhirnya terlihat seperti melingkar di beberapa jenis organ batang. Sehingga saya katakan di sini umumnya dikotil itu bifasial, monokotil adalah unifasial. Oke, kita akan masuk ke penjelasan yang dimaksud. Nah, ini adalah dorsiventral. Dorsiventral ini artinya bifasial. Bifasial itu bermuka dua. Kalau misalkan saya bagi dua di daerah sini, di mesofil daerah sini saya akan bagi dua, maka saya akan melihat ada wajah yang tampak palisade, ada wajah yang tampak spons. Artinya ada dua penampakan yang berbeda kalau saya potong seperti ini. Jadi ada satu sisi bagian sini hanya spons, bagian sini hanya palisade. Nah, itu namanya bermuka dua atau dorsiventral. Yang umumnya ini ada di daun dikotil. Kemudian yang bagian bawahnya, kalau saya bagi di sini, simetris misalnya, bagian atas saya akan menemukan spons saja, bagian bawah juga saya akan menemukan spons saja. Artinya dalam hal ini, wajahnya hanya satu, penampakannya hanya satu, yaitu spons. Jadi ini bisa dikatakan isolateral atau unifasial. Tapi spesifiknya isolateral homogen. Isolateral homogen itu artinya wajahnya hanya satu, yaitu spons saja. Dan ini umumnya adalah monokotil. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang satu lagi di sini. Kalau saya bagi juga simetris, di sini saya bagi simetris, maka bagian atas tersusun dari spons dan palisade, bagian bawah juga tersusun dari spons dan palisade. Artinya wajahnya masih sama. Sekali lagi di sini wajahnya masih sama karena ada palisade dan spons bagian atas dan palisade dan spons bagian bawah. Artinya wajahnya masih sama. Jadi unifasial. Kenapa saya katakan ini bifasial? Karena kalau kita bagi dua di sini, wajah bagian atas hanya palisade, wajah bagian bawah hanya spons. Tapi kalau di sini kita bagi dua, wajah bagian atas adalah palisade dan spons, wajah bagian bawah adalah palisade dan spons. Artinya wajahnya masih sama, jadi bermuka satu, yaitu isolateral atau unifasial. Tapi tipe isolateralnya adalah heterogen. Kenapa heterogen? Karena dia satu wajahnya tersusun dari jaringan yang heterogen, yaitu palisade dan spons. Kalau di sini hanya spons saja. Dua-duanya pada umumnya ditemukan di monokotil. Tapi sekali lagi saya katakan pada umumnya ditemukan di monokotil. Oke, itu maksud penjelasannya. Oke, untuk ini pun sama. Anda bisa lihat ini bagian atas atau bagian bawah. Anda bisa ketahui dengan cara stomatanya, lihat, stomatanya ada di bawah. Stomatanya ada di sini, sedangkan di sini tidak ditemukan stomata sama sekali. Berarti kita asumsikan bahwa ini adalah epidermis bawah. Kita sudah punya asumsi yang sangat kuat, ini adalah epidermis bagian bawah atau abaksial. Yang ini adalah epidermis atas. Kemudian ini ada palisade.
Palisade di sini 2 lapis, yaitu 1 lapis pertama atau tiang pertama, yang kedua adalah di sini. Ini tiang kedua. Jadi ini mesofilnya ada palisade 2 lapis. Kemudian di bawahnya ada sponge, jaringan sponge. Kalau saya katakan apakah ini isolateral atau dorsiventral, tentu ini jawabannya adalah bermuka 2 atau istilahnya dorsiventral atau bifasial. Oke, ini stomata saya tidak perlu bahas lagi. Ini juga sama, sepertinya tidak perlu saya bahas, tapi saya ingin mengkritisi satu konsep di sini. Kalau Anda lihat di sini, ini ditunjukkan kolenkim, ya. Kalau saya lebih cenderung mengatakan yang ditunjuk di sini adalah terusan dari seludang pembuluh. Jadi dikatakannya terusan seludang pembuluh. Ini juga yang di bawah ini terusan seludang pembuluh. Karena ini akan berperan nanti dalam proses C3, C4 atau CAM. Jadi saya pribadi untuk hal ini saya tidak mengatakan kolenkim, tapi tolong Anda juga silahkan dicek di berbagai buku sumber dan coba dikritisi apakah konsep saya salah atau tidak. Silahkan nanti didiskusikan di kelas online di grup. Dan kemudian Anda lihat lagi di sini, silemnya ada di atas, phloemnya ada di bawah. Berarti saya bisa katakan epidermis bawah itu adalah yang ini. Ya, epidermis bawahnya adalah yang ada dekat dengan phloem. Dan jangan lupakan sekali lagi konsep tentang phanerophore dan cryptophore ketika Anda melihat stomata ya. Ketika Anda melihat stomata, jangan lupakan konsep phanerophore dan cryptophore. Kemudian jangan juga lupakan konsep tentang bulliform atau sel kipas. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan saya cek sekarang, ini termasuk bermuka 1 atau bermuka, oh ini udah ada tulisannya ya, mohon maaf. Ini sudah termasuk isobilateral, maksudnya berarti unifasial. Ini dorsiventral atau bifasial. Oke. Jaringan pembuluh itu umumnya ditemukan selalu di tulang daun. Ya, kalau di dikotil berarti jenis pembuluhnya bisa ada 2, yaitu jenis pembuluh di ibu tulang daun utama. Kemudian ada juga pembuluh yang ada di tulang-tulang daun yang sekundernya, yang lainnya, yang bercabang. Karena kan dikotil itu biasanya menjari, tipe tulang daunnya menjari. Sehingga bisa dikatakan kalau yang menjari atau yang menjala itu dikotil, berarti pembuluhnya ada di ibu tulang daun utama dan juga ada di anak tulang daun. Mohon maaf, bukan tulang daun sekunder ya, anak tulang daun, saya baru ingat. Dan ketika ada 2 jenis pembuluh seperti ini, bisa saja ibu tulang daun mempunyai jenis pembuluh yang berbeda dengan pembuluh yang ada di anak tulang daun. Bisa saja di ibu tulang daunnya bikolateral, tapi di anak tulang daunnya bisa saja kolateral, atau bisa saja memang dua-duanya sama jenis pembuluhnya, bisa seperti itu kalau di dikotil. Tapi kalau di monokotil, karena dia sejajar, umumnya akan selalu sama semua jenis pembuluh di berbagai tipe tulang daun, karena tidak ada tulang daun utama dan lain sebagainya, jadi umumnya hampir sama. Nah, ini istilah lainnya dari percabangan akhir yang paling halus akan membatasi daerah mesofil kecil yang dinamakan areolus. Untuk konsep ini Anda boleh cek saja di internet karena saya tidak menyediakan gambarnya. Jaringan daun di antara tulang rusuk disebut sebagai daerah interkosta. Ini namanya daerah-daerah di dalam tulang daun karena tidak ada lagi empulur dan korteks. Kemudian berkas pembuluh diselubungi oleh biasanya 1-2 seludang pembuluh, itu tergantung dari jenis daunnya. Nah, sekarang kita bahas tentang C3 dan C4. Di sini ada C3 dan C4. C3 dan C4 itu sangat terlihat berbeda dari anatominya. Sangat dengan mudah dibedakan dari anatominya, karena kalau dari anatomi biasanya bundle seed-nya
Untuk C4, nah ini yang bundle seed yang berwarna biru muda. Bundle seednya ini umumnya punya kloroplas. Yang paling gampang seperti itu. Sedangkan bundle seed di C3 tidak punya kloroplas. Tentu ini ada kaitannya dengan fisiologisnya, yang itu nanti akan dibahas lebih dalam mungkin di fisiologi tumbuhan. Saya tidak akan bahas terlalu dalam di sini. Kemudian seludang pembuluh di C4 jauh lebih besar ukurannya daripada seludang pembuluh di C3. Ya, kemudian untuk seludang pembuluh di C4 umumnya langsung dilapisi oleh mesofil tipe spons. Umumnya langsung diselimuti juga tipe mesofil yang spons. Jadi kalau kita ibaratkan dia seperti bunga. Jadi misalkan ini bagian tengahnya, si bundle seed ini bagian tengah bunga matahari misalnya. Kemudian yang spons ini yang mengelilinginya disebut sebagai kelopak bunganya, kalau kita bisa ibaratkan seperti itu. Ya. Nah, itu cara yang lebih mudah. Tapi secara sekilas yang paling dapat kita bedakan dengan mudah adalah ukuran bundle seed dan ada tidaknya kloroplas dalam bundle seed. Karena itu ada kaitannya dengan fisiologi. Karena fisiologi di dalam C3 itu istilahnya siklus Calvinnya, kalau tidak salah. Siklus Calvinnya langsung terjadi di mesofil. Ya, jadi di dalam C3 ini siklus Calvinnya langsung terjadi di mesofil. Tapi kalau di C4 itu terjadinya di mesofil dulu. Dia terjadinya di mesofil dulu di sini. Kemudian dia akan lanjut ke siklus Calvinnya yang di bundle seed. Jadi ternyata ada proses siklus Calvin di bundle seed, sehingga di bundle seed ini ada kloroplas dan bundle seednya cenderung lebih besar, alasannya seperti itu. Tapi kalau yang CAM itu kita tidak bisa lihat dari anatomi, tapi kalau kita paksakan dari anatomi, biasanya CAM anatominya mirip dengan C3. Jadi anatomi CAM mirip dengan C3, tapi yang membedakan adalah tentang proses siang dan malam. Ya, jadi siklus Calvinnya di CAM kalau tidak salah, tolong dikritisi. CAM itu siklus Calvinnya ada di waktu siang, ya. Seperti itu. Kemudian juga dari fisiologisnya kalau tidak salah seperti misalnya dari stomata. Stomata C3 C4 biasanya tertutup keadaannya. Yang tertutup itu di CAM. Mohon maaf, kalau tidak salah C3 C4 stomatanya terbuka, tapi untuk CAM stomatanya tertutup. Mengapa CAM stomatanya tertutup? Karena pada umumnya CAM itu tipe daunnya adalah seromorfik. Ya, CAM itu tipe daunnya seromorfik, artinya dia serofit. Tapi kalau tipe daunnya C3 itu tipe daun yang umum, tapi kalau C4 itu ada istilahnya, tipe anatomi daunnya adalah tipe krans. Tipe krans itu adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah tipe krans, KRANZ. Ya, tipe krans itu pada umumnya bundle seednya besar, punya kloroplas dan bundle seednya dikelilingi oleh spons. Nah, itu namanya tipe krans. Anda boleh cek lagi deh di internet. Kemudian juga kalau tidak salah dari enzimnya, kalau C3 enzim karboksilasenya itu dari RUBP karboksilase. Kalau C4 biasanya enzim karboksilasenya dari PEP kalau di mesofil. Tapi kalau di bundle seed masih RUBP karboksilase. Tapi kalau di CAM itu tergantung siang dan malam. Kalau malam PEP, kalau siang itu RUBP. Seperti itu ya. Anda boleh nanti bahas saja di diskusi grup kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini yang dimaksud tulang daun. Ini anak tulang daun berarti. Ini anak tulang daun. Kalau ibu tulang daun Anda bisa lihatnya yang besar seperti ini. Nah, ini namanya ibu tulang daun. Ini ibu tulang daun. Kemudian kecilnya ini anak tulang daun. Ini ibu tulang daun ya, bisa seperti itu. Oke, Anda tinggal jawab. Silakan kalau mau coba jawab 1, 2, 3, 4 ini apa. Tapi ini pembuluhnya saya tidak terlalu jelas ya, apakah ini pembuluh yang diambil di daun atau bukan. Jadi perlu dikritisi juga. Nah, ini termasuk ke bifasial. Artinya dia bermuka dua karena ada palisade dan spons.
Nah, ini masih ingat dengan konsep crystal drush. Jadi dari referensi yang lain, crystal drush ini bisa dikatakan sistolit isi selnya. Di referensi yang lain ternyata crystal drush-nya itu adalah sistolit isi selnya. Jadi sel yang punya crystal drush berarti namanya adalah litosit. Seperti itu ya. Ini epidermis bagian atas. Nah, ini Anda kalau masih ingat ketika menyayat kalau tidak salah ficus elastica menyayat epidermis bagian atas, itu yang Anda lihat hanya lubang. Tapi saya pribadi tidak mengatakan porus. Saya pribadi ini hanya mengatakan lubang biasa saja. Karena porus itu cenderung ke arah stomata. Stomatanya di sini kan dalam keadaan sunken, artinya stomatanya ada di bawah lubang yang nampak di slide ini. Jadi porusnya belum bisa dilihat. Tapi kalau Anda lihat di beberapa foto yang lain yang seperti ini, berarti ini lubangnya sudah dekat dengan stomata. Kalau yang ini kan lubangnya benar-benar lubang, dia tidak ada isinya sama sekali, kosong, berarti stomatanya masih ada jauh di dalam. Tapi di beberapa lubang yang lain ini sudah mulai terlihat akan adanya sel penutup. Nah, di sini sudah mulai dilihat. Jadi kalau mau dikatakan porus, sebaiknya ditunjuknya yang ada di sini. Ya, ini adalah porusnya karena stomatanya sudah mulai terlihat. Ini konsep yang sudah pernah kita bahas. Anda silakan dibuka lagi di konsep jaringan dasar, terutama juga tentang jaringan dermal, tentang hipodermis. Silakan dibuka lagi. Ini juga sama, kita sudah pernah bahas. Ya, jadi kalau Anda bingung lagi membedakan mana epidermis atas dan bawah, sekali lagi phloem. Phloem berarti ini epidermis bawah. Kemudian stomatanya juga ada banyak di sini, berarti ini epidermis bawah. Atau sel kipas. Sel kipas itu biasanya di bagian atas. Ya, sel kipas itu umumnya ada di bagian atas. Ini masih tipe stomata. Stomata seperti ini bentuknya adalah stomata bentuk halter. Ya, seperti landasan helikopter, sehingga dinamakan seperti halter. Ini juga sama dan seterusnya. Nah, yang ingin saya bahas adalah dari beberapa model daun yang sudah pernah dibuat 3 dimensinya, terutama tentang stomata, karena organ daun baru akan dibuat pada pertemuan setelah UTS. Namun berdasarkan penilaian sebelumnya tentang stomata dan juga tentang epidermis dan juga tentang sel buliform, itu di mana Anda menggunakan gambarnya tentu dari sayatan daun. Hanya yang saya bingungkan adalah kebanyakan dari Anda sebetulnya tidak menemukan model daun yang sangat representatif, karena di situ Anda kan mencantumkan foto sayatan melintang dan juga sayatan paradermalnya secara real di sana dicantumkan, tapi kalau saya lihat bentuk sayatannya tidak sesuai, tapi tiba-tiba Anda bisa menghasilkan gambar yang sangat bagus. Jadi terkadang itu jadi sebuah pertanyaan untuk saya pribadi, Anda dapat model ini apakah benar melihat dari foto aslinya atau Anda mencontek model dari rekan Anda yang lain. Jadi terkadang saya tegaskan sekali lagi, penting untuk Anda mencantumkan foto sayatan melintang dan sayatan membujur atau misalnya paradermal secara real sesuai praktikum atau berdasarkan kelas online, sehingga saya bisa menilai dengan lebih representatif ya. Jadi itu juga termasuk ke kriteria penilaian ketika Anda membuat trikoma yang lurus misalkan tapi di fotonya melengkung, itu juga akan mempengaruhi ke arah penilaian. Jadi hati-hati dalam mencantumkan foto. Nah, nanti juga setelah pembahasan organ selesai, selanjutnya tentu Anda akan ditugaskan untuk membuat 3D blender untuk organ. Ya, organ akar, batang, daun. Tapi secara teknis akan seperti apa dan instruksinya akan seperti apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada kesempatan selanjutnya. Seperti itu aja. Baik, untuk penjelasan hari ini hanya itu saja yang bisa dipaparkan. Kurang lebihnya Anda bisa cari-cari berbagai referensi di internet, dan jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di pertemuan kelas online di grup. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.